Kiperang timnas Indonesia, Rafael Struijk, menjadi salah satu sosok pemain yang paling awet mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong dalam setiap menghadapi laga-laga internasional di berbagai ajang. Keraguan pun sempat muncul ketika Rafael Struijk tak kunjung mencatatkan golnya untuk timnas Indonesia. Padahal, ia menjadi salah satu langganan untuk mengisi sektor lini depan sejak mengukir debut pada 14 Juni tahun 2023. Perlahan demi perlahan, keraguan ini mulai terkikis, terutama setelah striker berusia 21 tahun itu mengukir gol pertamanya untuk skuad Garuda pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN. Di tengah ketiadaan penyerang tajam yang bisa diandalkan, Rafael Struijk tetap mendapatkan tempat utama. Ini tak terlepas dari determinasi serta pemahaman taktiknya dalam menjalankan skema blok pres timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin, kiprah Struijk bersama klub baru bakal berdampak terhadap performanya bersama skuad Garuda. Berikut sejumlah fakta menarik mengenai Rafael Struijk. Darah campuran Jawa. Rafael Struijk memang tercatat lahir di Leidschendam, Belanda. Namun, dia memiliki darah keturunan Indonesia yang mengalir dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Brian Struijk, memiliki ibu yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Sosok yang dimaksud ialah Eleonora Fredrika Rinsma Struijk. Nenek Rafael Struijk ini lahir pada 24 April tahun 1952, lalu memutuskan pindah ke Belanda. Sementara itu, ibunya, Soraya Morali Sudito, merupakan warga Belanda kelahiran Suriname. Dari namanya, sudah cukup jelas bahwa ibu Rafael Struijk ini memiliki keturunan Jawa. Darah itu diperoleh perempuan yang berprofesi sebagai bankir dari ayahnya. Dengan demikian, kedua orang tuanya sama-sama memiliki leluhur dari Indonesia. Dirawat Shin Tae-yong. Kemunculan Rafael Struijk di timnas Indonesia sudah mencuat sejak akhir tahun 2022. Ketika itu, dia menjadi salah satu pemain yang dipersiapkan oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi Piala Dunia U20 tahun 2023. Rafa sempat dipanggil ketika timnas U20 menjalani pemusatan latihan TC di Eropa. Dia tercatat memainkan satu laga melawan Slovakia U20. Meskipun akhirnya batal tampil di Piala Dunia U20 2023, dia tetap berkomitmen melanjutkan proses naturalisasinya. Ketika itu, dia melanjutkan proses tersebut bersama kompatriotnya, Ivar Jenner. Sejatinya, Justin Humber juga sempat dipersiapkan, tetapi prosesnya terlambat karena pemain ini juga dipanggil timnas Belanda U20, andalan lini depan, sejak mengukir debutnya bersama timnas Indonesia pada medio Juni 2023. Rafael Struijk berhasil mengamankan tempat utama di lini depan. Dia jadi salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong yang sulit tergantikan. Padahal, dia sempat kesulitan mencetak gol untuk skuad Merah Putih. Gol debutnya pun baru tercipta pada pertandingan melawan timnas Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASEAN. Bermain di bawah asuhan STY, Rafael Struijk telah menyumbangkan 1 gol dan 2 assist dari total 16 pertandingan. Dia diharapkan bisa menjaga konsistensinya untuk menjadi juru gedor tim Garuda pada laga-laga berikutnya. Cetak gol debut. Keputusan pemain kelahiran 27 Maret tahun 2003 ini pindah ke Liga Australia memperkuat Brisbane Roar. Memang terbukti tepat, sebab Rafael Struijk mulai mendapatkan kesempatan bermain dari pelatihnya, Ruben Zakovic. Sejauh ini, Rafael sudah bermain 2 kali bersama Brisbane Roar di ajang A-League tahun 2024 tahun 2025. Pada penampilan keduanya, penyerang berusia 21 tahun tersebut sukses mencetak gol debutnya di level profesional. Momen itu tepatnya terjadi pada laga Brisbane Roar melawan Sydney FC. Sayangnya, gol debut Rafael Struijk yang tercipta pada menit ke-78 itu gagal berakhir manis karena timnya harus kalah tipis dengan skor 2-3. Dijuluki El Claimer, fans timnas Indonesia memang kerap kali memberikan julukan-julukan untuk bagi para pemain idolanya, tak terkecuali Rafael Struijk. Pemain jebolan klub Liga Belanda, ADO Den Haag, ini mendapatkan gelar El Claimer. Julukan ini merujuk pada gaya bermain atau karakter Rafael Struijk yang tampak kurang bergairah.
Frasa ini mengacu pada bahasa Jawa klemat-klemer yang berarti lambat, malas-malasan, atau tidak bergairah dalam melakukan sesuatu. Namun, ini memang bukan julukan negatif, sebab meskipun memiliki gestur semacam itu, Rafael Struijk tetap memiliki ketahanan fisik yang tinggi, terutama dalam melakukan pressing terhadap pemain lawan.